Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Apri Manalu di sini di kisah kami di Kanada. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya semuanya, teman-teman. Jadi kisah kami di Kanada itu kontennya kami udah decide, oke apa aja sih yang bakal buat di konten kami ini. Jadi tema yang kami tampilkan di channel kami itu bakalan mengenai family, kedua fun, and then yang ketiga adalah elemen faith. Faith itu iman ya. Family keluarga, fun itu senang-senang, sukacita lah ya. Yang ketiga faith yaitu iman. Jadi harapan kami setiap bulannya akhir bulan kami pengen bikin satu video mengenai refleksi apa aja sih yang udah terjadi di kehidupan kami selama kurun satu bulan itu. Jadi apa aja yang terjadi dan bagaimana kami merenungnya, gimana Tuhan ngomong sama kami, gimana cara apa yang kami pelajari dari segi iman gitu ya. Karena bagi kami iman itu penting banget, dan Tuhan itu vital di dalam hidup kami. Jadi kami itu Kristen ya, kami sekeluarga Kristen dan Tuhan itu uh, relationship dengan Tuhan itu bagi kami sangat vital dan ya jadi kami nggak mau hanya kesampingkan cuma kehidupan kita interaksi dengan manusia atau maksudnya dengan each other, tetapi juga kami mau menampilkan sisi lain. Jadi kehidupan sehari-hari kami, di mana perjalanan hidup kami bersama Tuhan dan apa yang sudah Tuhan kasih gitu, apa yang Tuhan jawab doa dan itu juga merupakan suatu banyak kesaksian hidup kami yang betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Jadi kami pengen share itu juga buat teman-teman yang mengikuti kisah kami di Kanada. Jadi sekarang kita sudah berada di penghujung September, 30 September 2021. Jadi hari ini atau video ini kami pengen menampilkan refleksi apa aja yang udah terjadi di bulan September 2021 ini buat kami. Jadi September itu adalah untuk di Kanada ya, apalagi setelah Labor Day, itu September itu adalah musim fall atau musim gugur. Jadi itu permulaan daripada musim gugur. Jadi biasanya tanggal 4 September itu kan Labor Day atau hari buruh ya di Kanada. Dan itu tandanya momentum bye bye summer, welcome fall, welcome musim gugur gitu. Jadi temperaturnya itu biasanya udah mulai dingin gitu. Di sini udah mulai dingin dan biasanya kalau antara pergantian musim kayak gini tuh hujan banyak banget. Jadi yang terjadi di September ini itulah suddenly dari yang summer tadinya, oh kita bisa vacation, kita bisa panas-panas, kita bisa menikmati berbagai tempat gitu. Ya kita mulai siap-siap menghadapi musim dingin, musim-musim gugur dan kemudian nanti musim dingin gitu ya. Nah, jadi hujan banyak dan kebetulan kita sampai ngalamin kalau nggak salah hujan berkepanjangan seminggu kali ya, tiga hari itu berturut-turut tapi masih cuaca itu hujan deras, thunder gitu, apa namanya, kilat, terus apa namanya ya, guntur juga ada. Jadi uh, suasana langit itu gelap kelabu. Jadi kalau suasana suasana langit gelap, hati kita pun juga jadi agak-agak terpengaruh ya. Kita jadi gloomy, jadi depresi perasaannya, jadi kayak kayaknya nggak ceria gitu ya. Itu yang dialami pada masa transisi gitu, oke? Okay? And ya itulah itu yang terjadi. Jadi dan biasanya karena ada cuaca drop tiba-tiba gitu, jadi dingin gitu, seringkali kita nih kalau yang punya anak kecil, yang punya keluarga masih kecil gitu ya, kita suka sakit kan karena tiba-tiba tubuh ini yang tadinya biasa sama panas terus tiba-tiba harus ngalamin dingin gitu. Jadi tubuh kita berusaha kaget gitu dengan cuaca itu, jadi berusaha adjust, beradaptasi dengan suhu yang saat itu. Nah, tapi kadang-kadang juga suhu tiba-tiba naik lagi gitu. Jadi suhu nggak menentu, jadi kadang-kadang tipikalinya ya kita suka sakit gitu ya, suka flu gitu dan suka pusing lah, suka ingusan gitu ya dan apalagi kalau punya
punya symptoms kayak gitu sekarang tuh udah bahaya banget, pasti orang-orang udah ngeri, jangan-jangan ini COVID gitu. Nah itulah yang perlu kita siasati, gimana kita ya musim September mulai dingin. Jadi kalau kami di keluarga biasanya kami bisa gimana nih cara meningkatkan imun sistem kita gitu, siap-siap gitu. Dan ya September agak gloomy karena hujan, dan apalagi yang terjadi di September. Ya kemudian September itu kalau di Kanada itu kan biasanya anak-anak sudah mulai kembali ke sekolah ya, karena tahun ajaran baru itu bulan September biasanya di Kanada, dan anak-anak masuk sekolah setelah Labor Day itu ya, tanggal 4 ya kalau nggak salah. Terus udah gitu dari tadinya libur dua bulan, terus sekarang masuk kembali sekolah, jadi anak-anak mereka masuk ke sekolah nggak online lagi, jadi mereka harus kita antar ke sekolahnya. Terus jadi saya kembali lagi karena saya seorang ibu dengan tiga anak, jadi saya kembali lagi harus masak-masak, harus siap-siapin mereka gitu ya. Terus ya rutinitas pagi yang nambah lagi, kembali lagi seperti semula. Dan kebetulan saya juga pekerja, jadi tapi masih kerja di rumah karena COVID ya. Jadi ya kembali lagi ke rutinitas kesibukan. Jadi harus ngangkat badan, harus lebih bangun pagi kayak gitu ya. Nah itulah jadi kembali bergeliat lagi. Tapi puji Tuhan kita tadinya sempet kan udah lockdown, terus kita buka, dan sekarang anak-anak sudah bisa masuk sekolah. Jadi itu sesuatu yang bisa kita syukuri juga, ada peningkatan daripada kondisi pandemik ini. Jadi itu dua hal. Yang pertama tadi hujan, yang gloomy season, oke. Terus kalau musim gugur itu ini ya, pohon-pohon pada rontok gitu. Jadi daun-daun mulai menguning dan mencoklat, terus lama-lama rontok gitu, karena untuk mempersiapkan musim dingin. Jadi banyak bersih-bersih juga yang harus dilakukan kalau di musim gugur ya, bersihin daun gitu. Dan terus ada anak-anak kembali ke rutinitas sekolah, jadi kita kembali sibuk meskipun cuacanya dingin dan tidak mendukung gitu ya. Nah terus yang ketiga yang saya lihat juga yang di September ini, kebetulan kan saya juga punya sosial media account ya, dan saya ngelihat banyak teman-teman terutama yang di Indonesia yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dicintainya, entah itu suami, entah itu istri, anak, atau bapak, atau ibu gitu. Jadi dan rata-rata tuh mereka kehilangan karena orang yang dikasihinya meninggal akibat COVID lah ya. Emang COVID ini melanda dunia banget, dan ya dan sedih lah ada COVID atau ada lain atau ada hal lain. Cuma saya banyak melihat ada grief, ada duka gitu di bulan ini, dan ketika ngelihat itu, ketika mereka mempost seperti itu, hati rasanya aduh terenyuh, apalagi pakai puitis dan gimana gitu, rasanya sedih banget kan ngelihat teman atau saudara kita yang sedang dirundung duka. Terus satu lagi apa ya? Satu lagi karena kebetulan ini tanggal 30 September 2021. Jadi hari ini oleh pemerintah Kanada tuh ditetapkan menjadi public holiday ya, menjadi hari National Day of Truth and Reconciliation. Jadi hari rekonsiliasi, dan ini untuk menghormati dan mengenang apa yang terjadi, luka yang terjadi kepada the First Nations. Jadi pada bulan Mei tahun ini terungkaplah ada 215 makam anak-anak ya ditemukan di residential school. Jadi residential school itu adalah sekolah tempat dulu anak-anak the First Nation, anak-anak penduduk asli disekolahkan. Jadi mereka diambil dari rumahnya, dari rumah, dan mereka dimasukin di dorm itu di residential school. Jadi dipisahkan dari orang tua gitu. Jadi ternyata ditemukan itu 215 makam tak bernama di Kamloops, provinsi British Columbia. Jadi masyarakat sekarang tahu apa yang terjadi terhadap para penduduk asli, terutama anak-anaknya. Dan banyak korban. Ternyata mereka itu adalah anak-anak yang ada di residential school itu
ternyata disiksa ya, dan bahkan banyak yang meninggal gitu, dan orang tuanya aja bahkan nggak tahu. Jadi kekejian yang terjadi di residential school itu terungkap. Jadi hari ini ditetapkanlah menjadi hari rekonsiliasi. Jadi untuk healing, pemerintah mengupayakan untuk healing. Jadi seperti kayak anak sekolah sih masuk ya, tapi orang-orang dewasa nggak, libur. Jadi kayak tadi dilihat, jadi kayak ada kampanye gitulah, every child matter. Artinya setiap anak itu berharga. Itu untuk mengenang 215 anak-anak yang hilang itu, yang dimakamkan itu di Kamloops ya. Oke, terus apalagi ya, empat hal itulah yang tadi saya ulangi lagi ya. Jadi musim musim hujan, lalu kemudian kembali ke sekolah, kembali ke kesibukan, jadi makin sibuk. Yang ketiga juga kesedihan, jadi masa berduka. Dan yang terakhir itu adalah rekonsiliasi, jadi ditetapkan rekonsiliasi, masa healing untuk Kanada itu sendiri. Oh ya, dan terakhir ada juga ternyata Kanada baru aja election tuh, dan tetap aja pemerintahan yang sama. Jadi kita baru election dan yang ternyata sama juga gitu ya. Oke. Karena masa grieving ini, jadi saya tanya Tuhan, apa sih yang bisa saya share gitu buat teman-teman dan buat saya juga gitu. Dan dan yang saya lihat itu, dan Tuhan kasih saya tunjukin kisah di mana Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dan itu ada di Injil Yohanes ya, Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Jadi kalau teman-teman mau baca kisah Lazarus dibangkitkan, itu ada di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ya. Dan di situ saya diingatkan, oh Tuhan Yesus itu juga mengerti kesedihan kita. Tuhan Yesus itu mengalami kesedihan juga. Jadi sama seperti kita, ketika kita kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan mengerti apa yang kita alami. Dan saya mau baca juga passage ya, dari 33 sampai 35. Saya pakai kacamata dulu ya. Jadi gini, ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka manggullah hatinya. Jadi manggullah hatinya, jadi dia hatinya terenyuh, Tuhan Yesus terenyuh ya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Lalu jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Nah, itu di ayat ke-35, maka menangislah Yesus. Dan dilanjutkan situ juga di ayat 36, kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Jadi Tuhan Yesus juga merasakan kehilangan. Tuhan Yesus juga pernah bersedih. Tuhan Yesus juga pernah merasakan kehilangan orang yang dia kasihi, yaitu Lazarus itu. Jadi dia sampai menangis, ya kan? Dan Tuhan mengerti apa yang kita alami gitu. Jadi kalau ada teman kita yang sedang grief, bagaimana kita harus menghadapinya? Kalau kita sedang grief, bagaimana kita menghadapinya? Saya juga pernah mengalami ya kedukaan ketika saya ditinggal nenek saya gitu. Nenek saya dari bapak saya meninggal dunia, waktu itu saya nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba saya pulang dari Amerika, pulang ke Indonesia, totonya nenek saya udah meninggal dan saya nggak dikasih tahu. Jadi rasa hampa itu ada gitu. Dan pada masa itu, dan bagaimana orang menghadapi kesedihan itu berbeda-beda kan. Kalau saya waktu itu kayak saya denial gitu. Saya nggak mau melihat kuburannya. Saya waktu itu, ketika itu saya masih umur mungkin 18 atau 19, dan orang berbeda-beda menghadapi kedukaannya. Tapi waktu itu saya masih denial gitu. Tapi lama-kelamaan seiring berjalan waktu, Tuhan sembuhkan rasa duka saya gitu ya. Jadi itu Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tahu kesedihan yang kita alami ketika kita ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, dan itu ada juga suatu karunia.
ketika kita bisa menjalin kasih terhadap orang itu, dan waktu yang kita bisa kasih, yang kita bisa jalani bersama orang itu yang sekarang sudah dipanggil Tuhan, itu juga suatu karunia Tuhan yang itu harus kita syukuri. Tapi ingat, Tuhan lebih sayang sama orang itu. Jadi orang itu sudah dijaga sama Tuhan, sudah dilindungi sama Tuhan, sudah berada di lebih baik, di tempat yang lebih baik sama Tuhan. Jadi kita belajar melepaskan. Yes Tuhan, Kau sudah jaga orang yang Kukasihi, Kau sudah melindunginya. Sekarang sembuhkan aku, buat aku untuk bisa berjalan, buat kembali aku untuk bisa melakukan aktivitasku, buat aku semakin kuat. Karena tapi proses-proses untuk penyembuhan orang berduka itu takes time. Jadi kita juga nggak bisa paksakan. Ketika kita ingin menangis karena duka, karena rindu, karena kangen, menangislah sama Tuhan, berteriaklah sama Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan mengerti. Dan satu lagi yang Tuhan tuh janji sama kita ya, kalau Dia akan memberikan penghiburan ketika kita sedang berduka. Oke, itu ada di teman-teman bisa lihat di Matius 5 ayat 4 ya. Saya bacakan Matius 5 ayat 4. Jadi di Matius 5 ayat 4 itu, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi Tuhan janji, kalau kita berduka cita, kalau kita sedang bersedih, Tuhan janji Dia akan berikan penghiburan. Tuhan akan berikan laughter, sukacita, joy gitu dari Dia. Tapi ingat kuncinya, berjalan sama Tuhan, dekat sama Tuhan itu. Dan ketika kita jalan sama Tuhan, kita nggak akan berada di stagnant position kayak gini. Karena setiap dalam hidup kita tuh nggak selalu sedih terus. Ada juga senang nanti, ada juga di tengah-tengah. Jadi selalu berputar dan selalu ada dinamika. Maaf ngomongnya kepleset. Jadi selalu ada dinamika. Tapi yang ingat, for sure dalam Tuhan itu, rencana Tuhan itu indah. Oke? Dan selalu ada harapan. Dan ketika tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Tuhan buka pintu buat anak-anaknya. Dan tapi ingat, kita harus mendekat sama Dia. Karena tanpa Dia, tanpa Tuhan, itu nggak bakal terjadi. Kita akan terpuruk di dalam kedukaan kita. Jadi ingat, walaupun kita sedih, kita boleh sedih. Tapi terus ingat sama Tuhan. Terus lari ke Tuhan. Terus kejar Tuhan. Dan bilang, Tuhan aku kok sedih banget. Gimana caranya supaya aku nggak sedih Tuhan? Holy Spirit nanti akan berbicara sama kita. Oh kamu begini atau bagaimana, Tuhan akan tunjukkan. Dan jangan selalu berkecamuk di dalam kesedihan itu seorang diri. Engage sama orang lain. Berteman sama orang lain. Ngomong sama orang lain. Membuka diri juga. Oke? Jadi jangan menutup diri. Buka diri jika kita sedang bersedih. Dan untuk teman-teman juga, kalau tahu ada saudara atau temannya yang sedang bersedih, jangan lupa reach out. Jadi berusaha menghibur. Gimana cara menghibur? Jadi biar mereka tahu mereka tuh nggak sendiri gitu loh. Jadi telepon atau chatting, kalau misalnya jauh banget, chatting lah gitu, tanya kabarnya. Dan terutama yang paling penting lagi tuh ya, berdoa buat orang itu gitu. Karena ketika kita mendoakan orang itu, terus mendoakan seminggu atau sebulan, terus doakan orang itu, kita meminta kuasa sorga, kuasa Tuhan untuk bergerak secara spiritually di bumi ini terhadap orang itu. Dan saya percaya dan saya yakin akan terjadi perubahan terhadap orang itu. Dan dia akan dikuatkan, dia akan di-comfort sama Tuhan. Dia akan dihibur sama Tuhan. Dan kadang-kadang orang yang sedang berduka itu perlu pelampiasan, oke? Dan hormati, kasih space juga ketika mereka perlu space, ketika mereka perlu mencurahkan segala kesedihan mereka. Jadi pendengar juga bisa gitu. Jadi teman-teman, itu yang saya pelajari untuk September ini. Bagaimana berjalan di dalam kekelaman saat duka melanda, saat suasana kayaknya gloomy, bagaimana berjalan dan tetap percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan tuh selalu
berjalan bersama kita, memegang. Tuhan nggak menjanjikan hidup ini bakal tenang, bakal indah terus, enggak. Tapi dia berjanji, saya akan menemanimu, saya akan bersamamu. Dalam suka duka, dalam badai pun, dia menyertai kita. Oke? Dan ini saya juga mau share juga sebagai, mungkin ini ada dua ayat ya saya mau kasih ya. Sama tadi yang dari kisah Yohanes tadi, dari Yohanes tadi ya, Yohanes 11 tadi, Lazarus itu, ini Tuhan Yesus bilang gini di ayatnya yang ke-9 dan 10, saya bacakan ya. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Dan yang ke-10 bilang, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Lihat kan, Tuhan bilang terang. Siapa terang dunia? Terang dunia itu Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berjalan sama dia, kita tidak akan terantuk. Karena kita bisa melihat apa yang terjadi, apa di sekitar kita, apa yang akan terjadi depan. Tapi kalau kita berjalan kegelapan, kita menanggung sendiri gitu, di kekelaman kita, kedukaan kita akan terantuk, kita semakin terpuruk. Jadi ingat ya teman-teman, terus taruh Tuhan selalu pertama, terutama di dalam hidup kita. Ingat terus dan semakin kuatkan relationship kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Oke ya. Dan sebagai ayat terakhir nih yang pengen saya bacakan, ini dari Ulangan 31 ayat 6. Oke, semoga ini bisa menguatkan teman-teman. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Kalau dia tidak akan meninggalkan kita, even ketika kita mengalami lembah kekelaman. Dan bahkan janjinya lagi, ketika kita sedang berduka, Tuhan akan menghibur dan menguatkan kita. Oke teman-teman, jadi itu renungan pembelajaran yang kami alami untuk September ini. Jadi pesan saya, tetap kuat dalam Tuhan, cari Tuhan terus dan berpegang sama Tuhan. Dan buat teman-teman yang ada melihat teman-teman atau saudaranya berduka, reach out, berdoa sama orang itu. Bahkan ketika orang itu tidak tahu, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja terhadap orang yang kita doakan. Dan jangan lupa, be sensitive and call them or even chat with them and cuma tanya, bagaimana apa kabarnya, cuma begitu aja. Untuk ngasih tahu mereka kalau saya memikirkan kamu, kalau saya peduli sama kamu. Jadi semoga masa pandemi COVID ini segera berakhir ya, dan kita terus berdoa dan jaga hati, jaga pikiran, dan honor God di dalam segala yang kita kerjakan. Terima kasih sudah menonton. Tuhan berkati teman-teman yang menonton. Bye.